Yang ketiga apa ya tadi ya? Dulu saya mau kuliah, saya itu mencari jurusan yang nggak ada kimia, fisika, sama biologinya. Oke, Iya. ya, ya, Jadi ya. karena saya nggak paham. Kali kita memilih sesuatu dalam hidup itu bukan karena terencana gitu ya, tetapi karena kecelakaan berarti ya, Mas. Betul. Gitu. Ya, ya, siap, siap. Dalam berbisnis kalau nggak ada keberanian nggak usah berbisnis nggak usah berbisnis aja sekalian gitu. Oh gitu. Jadi keberanian itu adalah salah satu syarat kalau misalnya mau menjadi pembisnis menurut Oke. saya. Jadi bukan seberapa penting lagi nih. Kita bicara soal tantangan di awal dan sekarang saya juga mau tanya lagi terkait tantangan kita dalam meng-create tim pertama kali, Mas. Tantangannya apa, Mas? Tantangan itu ya ini sih. Masalahnya kalau teman-teman memulai usaha di awal itu semuanya dikerjakan sendiri. Betul gitu. Ya, semuanya dikerjakan sendiri. Jadi experience gimana kita merekrut, bagaimana kita mengatas juga kadang-kadang itu masih terbatas. Betul. Pagi, rekan-rekan admin kantor, jumpa lagi kita di channel admin kantor dan senang rasanya kita bisa rutin untuk hadir di antara teman-teman semua, teman-teman admin kantor yang sedang bekerja atau yang sedang berbisnis ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada di luaran sana ada yang menjadi entrepreneur maupun dari intrapreneur gitu ya, rekan-rekan semua. Dan kali ini saya kedatangan seorang teman, tamu kita, narasumber kita yang juga entrepreneur dan juga intrapreneur, bener ya? Ya. Oke, dan biasa saya panggilnya Mas Tatak. Cuman kali ini saya mau nanya Mas Tatak, nama Ya. aslinya siapa, Mas? Kalau nama asli saya sebenarnya Muhammad Tatak Wibowo. Masya Allah, ternyata namanya berat banget ya. Tanggung jawabnya benar. Ya, ya. Dan saya tahu cita-cita dari orang tua kenapa dikasih nama Tatak supaya berani gitu ya, Mas. Tatak Insya Allah menghadapi seperti itu. gitu. Mas Tatak mungkin bisa sedikit memperkenalkan backgroundnya, punya experience di apa aja gitu, Mas, di bidang industri apa aja. Siap. Jadi untuk background saya sebenarnya saya ini cukup lah expertise di bidang program. Oke. Jadi saya sanggup dalam artian membuat aplikasi, kemudian kalau misalnya ada kebutuhan misalnya konsultan terkait program itu juga bisa seperti itu. Oke, software developer gitu kan, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Software engineer kali ya nama kerennya Oh, nama ya. engineer. Oke, siap, siap, siap. Mas Tatak, saya panggil Mas Tatak ya. Ya, boleh. Kalau Mas Muhammad nanti kita dipikir membahas masalah apa namanya agama nanti ya. Siap. Oke, Mas Tatak, Mas Tatak itu experience-nya di engineer software gitu ya. Cuman dapat ilmunya dari mana sebelumnya, Mas? Iya. Jadi ini mungkin ceritanya jadi agak panjang dikit nggak apa ya? Oh, gak apa-apa, Ya, gak apa-apa, santai. Jadi sebenarnya saya itu masuk ke dunia software engineer tuh nggak sengaja. Oke. Nggak sengaja itu adalah ketika dulu saya mau kuliah, saya itu mencari jurusan yang nggak ada kimia, fisika, sama biologinya. Oke, ya. Jadi karena saya nggak paham apa nih kira-kira jurusan yang nggak ada 3 itu. Oke. Akhirnya saya cari-cari kan, terus Oke. saya pilih program. Oh, gitu. Informatika lah namanya. Seringkali kita memilih sesuatu dalam hidup itu bukan karena terencana gitu ya, tetapi karena kecelakaan berarti ya, Mas. Betul. Gitu. Ya, siap. Dan selain di apa programmer, Mas Tatak juga punya pengalaman di luar untuk software programmer, Mas? Ada sih, tapi di jaringan. Cuman kalau Network. dibilang expertise belum. Cuman kalau Oke. misalnya dibilang paham, cukup paham seperti itu. Oke. Mas Tatak juga udah usaha sendiri gitu ya. Dan dengan nama Tatak yang harapannya tadi berani gitu ya, Mas. Sepenting apa sih, Mas? Dalam tanda kutip keberanian ya dalam kita berbisnis itu, Mas. Kalau dibilang penting,
itu udah bukan penting lagi ya, tapi dalam artian keberanian itu dalam berbisnis kalau nggak ada keberanian nggak usah berbisnis aja sekalian gitu. Oh gitu. Jadi keberanian itu adalah salah satu syarat kalau misalnya mau menjadi pembisnis menurut Oke. saya. Jadi bukan seberapa penting lagi nih gitu. Berani apa, Mas? Berani itu ya contoh simpelnya itu kayak berani mengambil keputusan, berani menghadapi klien, Oke. berani mendapat tantangan dari klien yang mungkin Oke. secara ilmu kita belum punya kan seperti itu. Heeh, oke. Siap, siap. Tapi kalau menurut saya sebelum keberanian yang disebutkan Mas Tatak tadi itu muncul, Siap. ada satu keberanian yang paling penting, Mas. Berani memulai. Iya itu juga seperti itu. Kalau nggak dimulai dia itu keberanian yang lain nggak muncul. Ya betul, langkah pertama. Langkah pertama itu keberanian. Oke. Kalau kita bicara terkait keberanian tadi, memang pertama kita harus mulai berani mengambil langkah pertama, gitu ya. Setelah kita mengambil langkah pertama, kira-kira tantangan awal apa yang kita hadapin? Mungkin dari pengalamannya Mas Tatak. Pada waktu setelah kita memutuskan, oke, saya ambil opportunity ini, Siap. oke, saya buat bisnis ini, gitu ya. Tantangan pertama yang muncul apa, Mas Tatak? Tantangan pertama itu kadang-kadang kalau saya itu ya namanya berani, kadang-kadang kita nggak mikir ya untuk bertanggung jawab. Oke. Jadi setiap apapun itu yang kita putuskan seperti kayak langkah pertama tadi, Oke. sekarang kamu berani nggak menyelesaikan dari langkah pertamamu ini? Oke, Seperti itu. siap, siap, siap. Mungkin banyak yang mengambil langkah pertama, gitu ya, tapi dia tidak berani untuk menyelesaikan. Betul. Makanya kenapa persentase entrepreneur di Indonesia masih cukup rendah, Betul. gitu ya. Karena mungkin idenya itu luar biasa, eksekusinya untuk menyelesaikannya itu yang mungkin masih kurang, gitu ya Mas Betul, Tatak ya. ya. Oke, baik, menarik sekali rekan-rekan semua. Dan biasanya dalam sebuah proses bisnis ya, itu kita tidak jalan sendiri, Mas. Betul. Gitu ya. Kita selalu melibatkan internal tim kita, terus kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang lain di luar tim kita itu sendiri. Betul. Ya, itu pihak ketiga ataupun event customer kita sendiri, gitu Betul. ya, Mas. Lah, kita bicara soal tantangan di awal, dan sekarang saya juga mau tanya lagi terkait tantangan kita dalam meng-create tim pertama kali, Mas. Tantangannya apa, Mas? Tantangan itu ya ini sih, untuk karyawan itu kan sifatnya berbeda-beda. Oke. Nah, memang pada awalnya saya sendiri pun kurang bisa membaca ya, mungkin karena terlalu polos atau bagaimana, dalam artian sifat manusia itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, tantangan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa membaca sifat manusia mungkin ditampilkan di depan, tapi nanti mungkin akan muncul ketika katakan sudah direkrut, seperti itu. Oke. Jadi kita melihat, oh ini bagus nih ketika rekrutmen, katakan seperti itu, Ya. ya kan. Nah ini ternyata ada hal yang kita nggak bisa baca. Nah ini ternyata penyakit-penyakit atau sifat-sifat jeleknya ini keluar semua. Dan itu yang berbahaya, karena kalau mungkin merugikan perusahaan ya juga bahaya. Cuman dalam artian dia mempengaruhi karyawan lain. Ini yang Toxic ya? toxic, yes. Itu Oke. yang cukup bahaya ya, karena Oke. katakan dia bermasalah tapi nggak ngajak-ngajak, oke lah. Tapi kalau sampai dia ngajak-ngajak, sifat buruknya ini jadi satu perusahaan bisa runtuh hanya karena satu orang. Oke, ya. Dan itu kadang tidak terdeteksi di awal. Betul. Betul, tidak terdeteksi di awal. Dan di sebuah perusahaan harusnya yang pandai mendeteksi itu adalah dari ARD. Betul. Masalahnya kalau teman-teman memulai usaha di awal, itu semuanya dikerjakan sendiri. Betul gitu. Ya, semuanya dikerjakan sendiri. Jadi experience gimana kita merekrut, bagaimana kita mengatas juga kadang-kadang itu masih terbatas. Betul. Gitu ya, Mas. Tapi pernah nggak Mas Ades terjun pada sebuah bisnis yang timnya itu sudah ada, Mas Ades nggak nyari? Siap. Mas Ades masuk gitu ya, tapi tim itu sudah available. Pernah nggak? Kebetulan tahun ini saya seperti itu. Oke. Iya, jadi Siap. ada perusahaan yang memang dia sudah jalan ya dari tahun 2020. Oke. Seperti itu. Kemudian tahun ini per Maret saya diminta untuk
menjalankan perusahaan in charge di tersebut. Iya, sana. betul. Oke ya. Itu gimana? Itu timnya udah ada sebelumnya berarti tahun 2020 itu. Iya, sudah ada tim sudah terbentuk, sudah lengkap dari A sampai Z, timnya semua divisi lengkap seperti itu. Berarti kan Mas Tatak nggak bisa memilih tim ya, nggak bisa Nggak bisa, memilih nggak orang. bisa. Itu lebih berat mana? Create tim baru Siap. atau maintain tim lama? Sebenarnya plus minus ya, dalam artian kalau misalnya tim baru kita bisa merekrut sesuai dengan kebutuhan kita ya kan, tapi ya downside-nya kita belum keluar nih sifat-sifat aslinya, jadi kita nggak Oke, tahu kan ya. seperti itu. Kalau misalnya yang sudah ada timnya, itu ya plusnya itu kita bisa minta review lah dari salah satu orang yang in charge di sana, kayak misalnya ini sifatnya gimana, bagaimana, jadi bisa langsung kita cut katakan memang underperform kan seperti itu. Oke. Dan tim yang sudah ada tentunya di bisnis, di administrasi perkantoran gitu ya Mas, Iya. itu pasti juga akan muncul drama-drama Betul. gitu ya. Nemu nggak drama-drama itu? Kalau sejauh ini dengan tim yang sudah ada ini, Iya. itu belum ada alhamdulillah. Oh, Ya, karena alhamdulillah. saya memang berusaha meminimalisir adanya drama. Jadi dalam artian ya memisahkan lah urusan profesional sama urusan non profesional, itu saya pisahkan seperti itu. Oke, meminimalisir adanya drama itu salah satu trik dari Mas Tatak adalah kita berusaha pada jalur yang benar gitu ya Mas. Ya, Kalau profesional nggak usah dicampurin sama ya, yang di luar betul. pekerjaan. Masalahnya itu kita manusia Mas Tatak. Ya, Kita punya perasaan, kita Siap. punya emosi. Betul. Gimana caranya itu Mas? Ya sebenarnya ini salah satunya saya belajar dari teman saya ya. Oke. Namanya Mas Fitra kalau nggak Oke, salah. siap. Nanti jadi kayak misalnya hierarki Oke. dalam struktur organisasi itu benar-benar tolong dipatuhi. Jadi contoh simpel seperti itu. Jadi jangan sampai katakan dari level, kita ngomong contoh tiga level ya. Oke. Level 1 paling tinggi, level 3 paling rendah. Jadi jangan sampai level 3 ini bisa membypass ke level 1 seperti itu kalau saya. Oke. Kecuali, tapi saya reminder nih level 3, kecuali level 2 ini sudah melewati batas, kamu sudah lapor, kamu sudah minta solusi dan lain-lain, tapi tidak bisa dan itu benar-benar istilahnya sangat-sangat urgent, itu kamu bypass nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya semua sering bypass, otomatis kan yang level 2 ini lama-lama sakit hati. Saya dianggap nggak sih di sini kan? Oke, ya. Nanti bisa merembet kemana-mana. Contoh Oke. simpelnya seperti itu. Oke, kita terkait sebuah struktur organisasi ya Iya, Mas, iya. dan bagaimana kita bisa menjalankan job description kita itu sesuai hierarki tersebut. Betul. Itu. Dan karena kita manusia, kita seringkali juga tidak bisa mengelak adanya istilahnya baper-baper lah atau Iya, seperti iya, apa. Dan itu mungkin dengan adanya bukan pembatasan ya istilahnya ya, apa ya, yang hierarki tadi ya. Jadi Istilahnya ya sesuai dengan job desk iya, masing-masing ada job desk masing-masing supaya dalam satu jenis pekerjaan yang sama, yang bertanggung jawab itu jelas siapa Ya, gitu ya. Kemudian tanggung jawab itu akan mempengaruhi tanggung jawab rekannya yang lain gitu ya, sehingga dari masing-masing tanggung jawab tersebut harus benar-benar berjalan gitu ya dengan baik di ini. Nah, di bisnis-bisnis yang lain juga saya yakin pasti akan mengalami kendala-kendala yang sama antara manusianya, sistem dan prosedurnya gitu ya, termasuk tools-toolsnya. Lah, kalau Mas Tatak nih pernah kuliah di Jerman ya Mas? Iya betul. Pernah kuliah di Jerman, terus kemudian tentunya dengan circle bisnisnya, kemudian dengan ilmu-ilmunya gitu. Tantangan terbesar Mas di perusahaan rintisan lah ya, menengah ke bawah lah ya, kita nggak mau perusahaannya udah gede yang udah settle ya, itu tantangan terbesarnya apa ya Mas? Kalau rintisan tuh tantangan terbesarnya portofolio Pak, jelas. Maksudnya gimana Mas? Jadi tentu kan kita ketika menghadapi klien kita butuh dipercaya. Oke. Ya kan? Dalam artian kamu sanggup nggak? Kamu benar-benar sanggup nggak mengerjakan proyek ini? Oke. Nah kalau misalnya kita atau perusahaan-perusahaan rintisan ini belum memiliki portofolio yang cukup keren lah istilahnya seperti itu kan akan
lebih berat untuk meyakinkan klien Betul. apakah Nggak ada success story yes, ya, orang nggak betul. percaya gitu ya. Itu sih cukup berat Oke. itu. Misalkan nih, kita sudah punya customer yang cukup banyak, Mm-mm. portofolionya udah cukup panjang Mm-mm. gitu ya Mas. Tantangannya apa Mas kemudian? Tantangan berikutnya harga sih Pak, pasti kita kan pasti akan cukup kompetitif ya untuk harga tersebut kan seperti Oke, itu. ya. Jadi memang selain harga juga ada termaksud akses Pak. Akses dalam artian terkait karena saya memang ada juga di bidang jaringan. Oke. Jadi tantangan utamanya itu di akses ke prinsipal seperti itu. Jadi Oke. contoh sebuah perusahaan itu butuh barang dengan merek A seperti itu ya kan. Nah, yang sanggup terhubung dengan prinsipal itu katakan vendor sebelah kan seperti Ya, itu. Nah, ya. ini yang jadi masalah dari saya gitu loh. Oke, Itu itu cukup. soal ini ada hubungannya sama supply chain ya. Ya. Dan kedekatan kita dengan supplier ya, dengan vendor itu juga akan mempengaruhi baik dari si stok maupun harga raw material Iya, kita gitu ya, betul. untuk bisa kita jual lagi dengan harga yang lebih kompetitif Iya, gitu ya betul. Mas. Oke, dan sekarang gini, biasanya kalau portofolionya yang tadi saya bilang sudah cukup panjang, Oke. sudah punya success story, berarti dia sudah bisa menentukan pricing yang cukup bagus Betul. ya, yang kompetitif. Terus kemudian pricing yang bagus dan kompetitif itu berarti harganya bisa lebih murah dibanding yang lain dengan value yang diberikan sama gitu Ya. ya. Nah, harga yang lebih murah tadi gitu ya Mas, mungkin sebuah strategi yang tidak perlu, bukan tidak perlu ya, sebuah strategi yang ya udah saya turunin aja deh margin sehingga saya bisa lebih murah, lebih Ya. kompetitif kayak gitu. Itu setuju gak sih Mas? Sebenarnya Kita kurang hanya setuju bersaing juga. di harga. Ya, sebenarnya kurang setuju juga gitu Oke. loh. Karena pasti kalau misalnya kita menurunkan harga dari harga yang memang sudah menjadi standar kita, itu sama saja kita menurunkan kualitas dari perusahaan kita. Kalau menurut saya kan seperti itu. Harga yang diturunkan itu bukan dari produksi, tapi dari margin yang kita Iya. kurangin Mas. Oh, iya sama gitu loh. Semula margin 15% Mm-mm. supaya kita bisa berkompetisi. Udah, let's say kita turunkan jadi 10 atau 7,5% bahkan gitu Ya, Mas. kalau saya sih memang cenderung stay jadi di harga saya. Cuman saya yakinkan bahwasannya perusahaan saya dapat mendeliver sesuai dengan requirement dari klien seperti itu. Jadi kalaupun harus turun itu biasanya pun sangat tipis sekali, dalam artian tidak jauh gitu loh. Karena memang pasti klien itu juga cukup berpengalaman dalam artian mereka sudah sering tender ya kan, atau ada lelang kan seperti itu. Mereka memilih vendor dengan harga yang lebih kompetitif, tapi ternyata proyeknya tidak dapat dideliver Diselesaikan baik dengan secara bagus. kualitas maupun secara waktu seperti itu. Oke. Siap. Berarti tetap ya quality itu mengalahkan segalanya gitu ya Mas. Iya, cukup lah bisa dibilang Ya, seperti itu. tapi kalau market di Indonesia baik itu B2B maupun B2C masih cukup price sensitif ya. Sepakat nggak itu Mas? Maksudnya gimana perspektif? Price sensitif ya, masih sangat melihat harga gitu. Alhamdulillah kalau untuk klien-klien saya ada beberapa yang saya itu menang tender meskipun harga saya lebih tinggi. Oh gitu. Cukup banyak malahan. Oh gitu ya. Karena mungkin kalau mereka membayar lebih murah tapi ternyata proyek tersebut tidak dapat dideliver, mereka mungkin ruginya lebih banyak lagi daripada saya pakai vendor yang mungkin tadi lebih mahal sedikit gitu. Bukan karena adanya orang dalam gitu gak ya? Enggak. Oke, siap. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam perusahaan sendiri. Siap. Gitu ya. Di dalam perusahaan sendiri itu kan kita apapun itu selalu ada proses, mulai dari bagaimana mulai kita tadi cari vendor, kemudian kita inventory gitu ya Mas, harus memanage inventory ya, terus sampai ke proses produksinya, delivery ke customer, penentuan harga dan segala macam ya. Dari semua mata rantai ini Mas, ya mulai dari awal proses sampai bisa dideliver ke customer, yang terpenting dalam sebuah bisnis itu apa Mas? Kalau Di dalam internal perusahaan itu? tim sih Pak kalau saya. Tim ya, Iya, manusianya tim. ya. Manusianya sih ya kalau menurut saya.
Karena kadang-kadang dengan tim yang bagus, bukan kadang-kadang ya, saya yakin dengan tim yang bagus, masalah itu seberat apapun bisa diselesaikan sih, gitu. Oke, tentunya tim situ, sebagus Mhm. apapun tetap tadi Mas Tatak bilang ada, job description dan di dalamnya itu kita nggak lepas ya Mas dari standar operasional prosedur lah. Iya pasti. Dan di sana ada dokumentasi-dokumentasi, ada Iya. paperworks Iya. juga, ya, ada finance-nya Iya. juga, ya. Manusianya udah bagus. Hmm. Manusia itu perlu apa supaya bisa bekerja juga dengan bagus? Pertama fasilitas ya Pak ya. Oke. Jadi dalam artian pasti istilahnya tentara nggak mungkin bisa perang tanpa senjata. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita sudah memberikan tools-tools yang sekiranya memang dibutuhkan dalam bekerja, termasuk tadi kayak misalnya pembuatan dokumentasi dan lain-lain seperti itu, tapi ternyata memang belum bagus, berarti kan istilahnya senjatamu sudah lengkap semua nih, tapi kamu masih belum bagus, ya mungkin memang manusianya yang kurang bagus seperti Oke. itu. Tapi kita coba didik lagi dalam artian kita bicara, kamu permasalahanmu di mana, apakah ada kendala, kalau misalnya memang sudah kita coba bantu tapi tetap tidak bisa perform, ya mau nggak mau memang bukan di sinilah istilahnya kemampuannya dia seperti Oke. itu. Kalau bicara soal tools Mas, kalau mau di ranking dia, Ya. 3 tools yang paling penting dalam bisnis itu apa Mas? Tergantung nih. Ya bisnisnya Mas Tatak lah misalkan gitu. Ya pertama pasti tools keuangan ya, itu udah pasti. Oke. Terus kalau untuk istilahnya, kalau saya karena di software house, developernya ya pasti compilernya untuk kodenya itu udah pasti seperti Oke, itu. ya. Terus untuk alat desainnya seperti itu. Oke. Tools keuangan itu kayak apa sih Mas? Ya Kayak laporan keuangan gitu maksudnya? iya, jadi nanti untuk mempermudah track, nanti apalagi kan pasti setiap tahun kita harus bayar pajak ya, nanti Ya. track dan lain-lain itu. Oke. Itu buat sendiri toolsnya Mas? Oh enggak, kita menggunakan third party. Yang sudah ada. Ya, ya. daripada kita pusing-pusing create dari awal gitu ya. Sebenarnya pusing-pusingnya nggak ada masalah. Cuman yang saya takut ketika kita buat sendiri, ada celah yang mungkin tidak terpikirkan, nanti malah menjadi masalah ketika dibutuhkan seperti itu. Oke. Jadi ya sementara kalau di tempat saya kita menggunakan aplikasi yang memang sudah existing sebelumnya. Ya. Bayar lah. Oke. Keuangan, karena keuangan itu darah dari sebuah perusahaan. Betul, kalau pencatatan keuangan nggak rapi, waduh, masalah Ya. mana-mana itu. Lah, masalah apa Mas yang bisa terjadi jika pencatatan keuangan itu nggak rapi Mas? Ya contohnya kalau misalnya ada kurang bayar ya ketika pajak, ini trackingnya kan susah sekali ya. Oh gitu ya, mana yang harus ditagih ya. Kadang-kadang kurang bayar dibiarin. Ya, BPJS dan lain-lain. Oh Itu, iya. itu kalau sampai kena teguran, wah pusingnya. Iya, harus disiplin ya Mas Ya, betul, dalam disiplin. melakukan pencatatan itu Ya. semua ya. Oke, terus kemudian sekarang terkait tadi udah bilang pajak, BPJS gitu ya, dan itu kan regulasi dari pemerintah gitu ya Mas. Sampai sekarang kalau Mas Tatak rasakan gitu Mas, apakah cukup memusingkan apa enggak sih Mas regulasi-regulasi itu? Cukup memusingkan ya. Cukup memusingkan ya. Gitu. Sebenarnya untuk aturan sudah cukup jelas, cuman dalam artian istilahnya pelaksanaannya mungkin yang kita kadang-kadang kewalahan. Gitu ya, karena memang ada beberapa yang sempat ngobrol sama saya dengan adanya perubahan kebijakan ya toh, sehingga harus menyesuaikan lagi kayak gitu-gitu ya. Dan lumayan nggak sih Mas biaya-biaya untuk yang di luar biaya operasional rutin perusahaan yang misalkan kayak BPJS dan segala macam itu cukup lumayan nggak sih kalau bagi Mas Tatak biayanya untuk menambah tambahan total cost di internal cukup lumayan ya. Dan itu menjadi salah satu kadang-kadang kan kalau klien dia pastilah tahu kan, mereka tuh tanya bisa nggak pakai pajak, cuman kan ya kita sebagai perusahaan tetap harus mentaati, jadi kita tetap harus pakai pajak ya, kita harus tertib pajak ya di situ. Oke, supaya ke depan kita juga tidak ada kendala ya terhadap itu, bisnis kita bisa long term gitu. Oke, itu yang pertama soal tools keuangan. Kemudian yang tadi tools compiler dan segala macam itu maksudnya software-software yang dipakai untuk membuat software lain gitu Mas? Iya, istilahnya dia itu ya kayak kalau di mungkin kayak
kode itu pelurunya, pistol ini kan compilernya Oh, seperti itu. oke. Kalau petani mungkin compilernya itu pacul sama aritnya gitu Iya, kah? jadi yang Oke. membantu gitu lah. Kalau misalnya nggak pakai compiler itu sebenarnya bisa, tapi itu jadi capek banget untuk mendeteksi adanya error dalam program, jadi lebih berat seperti itu. Oke, alat kerja ya Mas, Ya alat alat kerja kerja ya. seperti itu. Dan beda bisnis beda alat kerja. Ya betul. Dan biasanya nih alat kerja itu berbanding lurus dengan harga secara kualitas. Ya 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 ya. Ya, masalahnya teman-teman kita yang baru merintis, yang baru memulai atau bisnis-bisnis menengah gitu ya Mas, itu modal itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pasti. Jadi toolsnya yang dipilih itu biasanya tools yang penting ada dulu lah. Ya pasti. Nah, itu gimana pendapatnya Mas Tatak? Semua perusahaan pasti sempat mengalami itu ya, karena kan kita pasti kalau memulai perusahaan cari yang seminimal mungkin untuk budgetnya kan seperti itu. Jadi justru dengan kita pernah mengalami itu, kita jadi tahu mana yang perlu nanti menggunakan yang berbayar atau menggunakan yang gratisan dulu. Kita jadi tahu. Oke. Kalau misalnya semua langsung berbayar, ya kalau kuat dananya sih nggak ada masalah. Oke, Seperti itu. oke, ya, ya. Istilahnya itu bootstrapping kalau nggak salah ingat saya di ilmu manajemen itu untuk entrepreneur itu memang ada istilah bootstrapping. Jadi kita bisa memilih dan memilah gitu ya, mana yang kita harus ambil dengan harga yang lebih rendah atau bahkan gratisan, mana yang harus kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Tujuannya satu, supaya kualitas yang kita deliver itu tetap bagus dengan harga yang tetap terjangkau. Gitu ya Mas. Terus kemudian yang ketiga tadi apa Mas? Tadi finance ya, kemudian tools ya. Yang ketiga apa ya tadi ya? Kadang-kadang gini teman-teman, saya juga mengalami, saya juga berbisnis gitu ya. Kita itu suka full, suka otak kita itu udah gampang penuh gitu ya Mas. Ngalamin gitu gak? Sering. Dan kita seringkali banyak melewatkan hal-hal ya yang sampai ada istilah belum pikun udah tua, kebalik ya. Udah tua, belum tua udah pikun gitu ya Mas ya. Dan saya sempat WA Mas Tatak, istilah itu juga sempat keluar. Tolong ingetin lagi ya gitu ya Mas. Ya, itu kan apa? Bukan karena kita sudah mulai banyak lupa, tapi karena terlalu banyak memang yang kita pikirin. Bener gak Mas? Betul. Jadi mungkin kasarannya space otak ini udah terlalu penuh ini gitu. Oke. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya ada orang minta ketemu dan itu tidak pada hari itu, saya pasti fair-fairan aja, saya bilang, Pak nanti tolong di reminder lagi karena kayaknya saya udah mulai pikun nih gitu. Bercandanya gitu. Dan banyak yang istilahnya apa ya, curcol atau ngomong ke saya ya terkait gampang penuhnya otak seorang pengusaha, seorang owner, seorang founder, seorang CEO gitu ya. Itu gampang penuh ternyata Mas. Betul. Gitu ya. Karena mungkin yang dipikirnya itu terlalu detail. Iya, betul. Ya, atau mungkin ya itu tadi job description-nya ya di dalam hierarki struktur organisasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Betul. Sehingga beliau-beliau ini harus turun bahkan sampai level menengah atau bahkan sampai yang lebih rendah. Betul. Dan itu akan bikin kita hektik. Betul. Ya, pada waktu kita hektik, pada waktu kita penuh, kita gampang lupa tadi. Terus kemudian keputusan kita jadi kadang itu tidak bijak. Betul. Gitu ya. Karena kita harus mengambil keputusan banyak dalam satu waktu. Betul. Gitu ya. Sehingga seringkali keputusan itu hanya didasarkan pada yang penting kelar dulu lah. Iya. Gitu ya Mas ya. Di situ. Dan tools yang ketiga kalau menurut saya bagaimana membantu kita dalam pengambilan keputusan itu. Itu tools yang cukup penting kalau menurut saya. Benar gak Mas? Betul. Ya. Dan kita ngambil keputusan itu by data harusnya. Ya toh, meskipun kita sedang penuh, ya kita tinggal lihat data yang ada. Di dunia teknologi ya Mas Tataka di era sana, ada gak sih tools-tools yang membantu kita Mas untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat? Ya salah satunya itu tools laporan keuangan itu.
Oh gitu Ya, ya. dengan adanya tools laporan keuangan itu kita jadi bisa segera mengambil keputusan contoh apakah kita sanggup mengerjakan proyek itu. Terus nilai dari yang apa namanya modal yang harus kita kerjakan dan lain-lain itu kan salah satu dapat dibantu dengan tools keuangan itu. Kalau misalnya tools keuangan itu tidak ada, terus ada orang katakan menawarkan pekerjaan seperti itu. Kamu sanggup nggak sih gini? Kita katakan ngomong sanggup terus nggak sanggup deliver gimana? Karena dananya ternyata tidak cukup. Nah kan salah Oke. satunya kita bisa melihat nih dari tools keuangan itu. Dari Gitu. data-data keuangan yang Ya, ada, salah satunya dari seperti itu. angka-angka situ, Ya, sebetulnya laporan keuangan, kemudian entah itu PO, delivery order, semuanya itu yang terpenting itu adalah informasinya, betul. datanya gitu ya. Ya, Kalau kertasnya ya itu hanya media untuk melekatkan informasi ya tersebut. betul. Dan kenapa kalau saya lihat di banyak perusahaan itu masih cukup banyak agak susah gitu ya. Kalau saya tidak bilang susah untuk mengolah data dan informasi tersebut. Padahal dengan tools-tools, aplikasi-aplikasi itu kita bisa memanage data itu dan bisa memunculkan apa yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan. Ya betul. Istilahnya mungkin kalau di kita dunia perkuliahan ada decision support system ya Iya. di sana. Dan kalau Mas Tatak lihat ya di dalam bisnis menengah ke bawah di Indonesia gitu eh, dalam pengelolaan data dan informasi ini Mas, itu challenge terbesarnya apa ya Mas? Yang masih banyak sering muncul di eh, lingkup bisnis di Indonesia Mas, eh terkait data dan informasi. Masih diolah dan diinput secara manual sih itu sih. Oke. Mungkin apa namanya tantangan di Indonesia ya, maksudnya Hmm. kurang Indonesia. Dan itu kalau Konvensional. konvensional ya betul. Jadi Oke. karena masih konvensional, kadang-kadgan kita ketika tadi tuh misalnya kita butuh data, kita butuh apapun itu masih harus cari lagi berkasnya kan seperti itu. Oh, akan memakan waktu ya. Makan waktu. Padahal kita butuh nih keputusan itu harus pada saat itu juga kan jadi Oke, susah oke. seperti itu. Tapi kalau menurut saya, event itu konvensional, dia sudah memulai melakukan pencatatan, Hmm. sudah mulai melakukan pengumpulan data gitu ya. Yang event itu kita pakai komputer atau pakai aplikasi, tetap harus kita input data itu. Ya betul. Berarti kan sebetulnya itu faktor kebiasaan yang semula mungkin mencatat di buku tulis, Betul. sekarang ke komputer. Betul. Kalau di buku tulis itu tidak bisa diproses lebih lanjut Ya. oleh si buku. Tapi kalau di komputer itu bisa diproses lebih lanjut. Benar Ya. nggak gitu Mas? Betul. Cuman seperti kita tahu teknologi berkembang terus ya. Oke. Gitu. Jadi katakan dari tetap ada fisiknya, tapi kita bisa saja tidak perlu menginput manual. Oke. Dalam artian nanti kita bisa katakan nanti dibuatkan sistem mungkin nanti ke depannya ya gitu. Dalam artian dari yang fisik itu kita bisa langsung menggunakan salah satu teknologi katakan OCR seperti itu. Iya, Jadi iya. bisa langsung terdeteksi data yang ada di dalam fisik itu. Jadi dia cuman nyodorin aja kertas katakan seperti itu. Nanti ada mesinnya yang akan mendeteksi value-value dari apa namanya Dokumen itu. dokumen itu. Jadi udah simpel aja. Jadi istilahnya tetap Otomasi. harus otomasi. Otomasi. Tetap harus ada teknologi, tapi jangan sampai teknologi ini cuman merubah dari konvensional ke digital, tapi juga harus ada proses yang dipotong. Jadi Oke. jadi katakan kalau misalnya konvensional itu ada 5 proses untuk pencatatan dokumen, kemudian jadi digital juga ada tetap ada 5 proses, cuman merubah doang dari konven ke digital. Nah, kalau bisa kalau mau dirubah ke digital itu juga ada proses yang dipotong. Oke. Jadi dari 5 tahap jadi Maksudnya katakan dipotong itu disimplikasi, betul, diringkes gitu ya, diringkeskan. bukan di skip kan? Iya, betul. Oke, karena untuk merubah dari konvensional ke digital itu belum digitalisasi memang, tapi baru digitasi Oke. istilahnya. Setelah jadi digital dilakukan pemrosesan Iya. lebih lanjut entah itu filtering, entah itu dikelompokkan ya, terus kemudian ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Itu sebetulnya baru masuk pada ranah digitalisasi. Iya. Bahkan kalau menurut saya pribadi sekarang ini banyak teman-teman pebisnis ya itu masih baru pada proses digitasi, merubah dari yang konvensional ke digital, tapi belum melakukan pemrosesan data yang lebih advance lagi. Betul. Gitu.
Dan cukup menarik kita bicara tentang teknologi dengan orang yang memang paham teknologi. Cuman saya pengen tahu Mas Tatak ini di penghujung pembicaraan kita nih Mas Tatak. Kita udah bicara banyak tadi soal memulai usaha, terus apa yang paling penting dalam usaha itu sampai ke gampang penuhnya otak kita gitu ya Mas. Saya mau tanya terakhir Mas Tatak. Kalau udah penuh, rilisnya Mas Tatak caranya gimana Mas? Ada banyak sih ya. Oke. Kalau salah satunya sekedar bertemu dengan teman itu kadang udah lumayan rilis. Guyon gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang kan bertemu dengan teman bosan ya, dalam artian bosan tidak ada kegiatan. Jadi saya saya berbarengi dengan kegiatan. Jadi Oke. misal kita touring bareng seperti itu. Olahraga. Olahraga seperti itu. Oke, ya. Biar lebih Mm-mm. lebih meaningful lah ya Betul. pertemuan tersebut ya. Oke. Karena sorry. Bisnis memang tidak lepas dari manusia dan manusia namanya manusia juga punya keterbatasan. Betul. Ya. Terkait tadi kita bicara tentang bisnis rintisan gitu ya Mas. Dan sekarang lagi banyak diobrolin tentang aku bukan pewaris tapi perintis Iya. gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang salah dengan pewaris Mas. Betul. Setuju nggak itu Mas? Setuju. Karena saya sendiri tidak munafik adalah pewaris. Oke. Seperti itu. Cuman kan mungkin yang belum pernah dilihat oleh perintis itu juga setiap orang tuh punya masalah. Dalam artian pewaris juga ada masalahnya gitu. Oke, ya. Tapi mungkin belum dilihat oleh si perintis seperti itu. Oke. Ya sama, pewaris tidak berhak membicarakan atau bilang bahwasanya perintis lebih mudah karena tetap pasti tantangannya berbeda. Ya. Seperti itu sih. Dan pewaris pun dulunya itu juga sebagai perintis. Ya, betul. Dan suatu saat perintis pun akan menjadi pewaris. Ya, jadi kedua hal itu kita tidak bisa mana yang lebih buruk, yang lebih jelek. Betul. Seperti hanya kita bekerja di tempat orang, Betul. ya kita bekerja di perusahaan atau kita usaha sendiri. Ya. Semuanya itu masing-masing punya plus minus gitu. sendiri. Dan saya juga kemarin saya sempat ada yang ngobrol bahwa kastanya tertinggi itu adalah ketika kita berusaha sendiri atau bekerja sendiri, Iya. bukan bekerja di tempat perusahaan yang lain. Itu pun saya nggak sepenuhnya setuju, Iya. gitu ya. Karena itu tadi kita bekerja itu juga perlu di tempat orang ya, di perusahaan itu juga tidak gampang, banyak tantangan-tantangan Iya, juga. betul. Dan bahkan yang sudah terbiasa bekerja sendiri itu nggak mampu loh Iya. jadi seorang karyawan. Iya, betul. Karena pasti dia akan banyak hal mulai dari budaya dan lain-lain yang dihadapin. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya Mas Tatak ya. Dan teman-teman semua apapun dan dimanapun teman-teman sekarang berada, teman-teman patut mengapresiasi diri sendiri. Betul. Wajib itu. Ya, Wajib. karena kehadiran teman-teman itu penting. Betul. Ya, kehadiran kita, entah itu kita usaha sendiri, karena biasanya dalam usaha sendiri kadang-kadang itu memang terpatok pada founder atau owner. Itu karena dianggap penting. Sebetulnya foundernya memang penting ya, tetapi tim yang mewujudkan mimpi dari founder itu juga nggak kalah penting. Betul. Ya, termasuk juga teman-teman yang sekarang sedang bekerja, entah itu sebagai admin kantor, sebagai developer dan segala macam, kehadiran teman-teman itu penting. Ya, jadi teman-teman saat ini bekerja di tempat manapun itu karena teman-teman yang memilih. Kalau teman-teman nggak memilih, perusahaan itu juga nggak akan bisa memperkerjakan teman-teman. Iya. Gitu kan. Karena itu pilihannya dari kita dan teman-teman sendiri, ya kita harus komitmen dong dengan pilihan kita. Kita berbuat yang terbaik, gitu ya Mas. Dan terima kasih Mas Tatak, obrolan kita cukup berdaging karena biasanya obrolan kita nggak ada daging ya sama sekali. Waktu kita guyon, beliau adalah teman motor saya juga gitu ya. Dan memang banyak teman-teman motor saya yang berbisnis sehingga saya banyak undang di sini. Dan saya kadang-kadang heran jujur aja karena baru melihat sosok profesional itu saat kita ngobrol seperti ini. Biasanya kalau kita di jalur atau pas kita lagi main kemana, itu koyo ale gak mungkin, iya belgedes, gak mungkin arek iki sok bisa menjalankan bisnis. Dan mereka itu time freedomnya luar biasa, itu berarti mereka itu sudah bisa men-setting bisnisnya itu
tanpa harus ada kehadiran terus-menerus. Itu yang cukup menarik. Makanya dengan saya buat seperti ini, obrolan seperti ini, itu saya ingin tahu juga sebetulnya teman-teman itu di balik kekonyolannya gembel gedesanya tadi, ternyata ada sosok pebisnis yang luar biasa. Iya. Dan itu yang kadang saya nggak ngelihat. Karena yang kita lihat itu seringkali itu hanya tampilan depannya saja. Iya. Gitu ya toh. Wah, apa namanya? Saya nggak bisa bayangin waktu itu Mas Tatak di tengah meeting gitu ya Mas. Ya opo arek iki gitu kan ya. Iya. Tapi ternyata wah luar biasa beliau dalam memanage sebuah usaha. Dan teman-teman semua nggak usah berkecil hati ya. Kita semua mulai dari nggak ada ilmu, kita semua dari nol, entah itu pewaris, entah itu perintis. Saya yakin semua itu dimulai dari nol semuanya gitu ya. Dan yuk kita mulai belajar. Salah satunya dengan melihat channel-channel seperti ini, kita bisa sharing, teman-teman bisa komen, dan nanti kalau ada pertanyaan ke Mas Tatak, teman-teman juga udah bisa sampaikan nanti. Insya Allah lah Mas Tatak kalau ada waktu mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya dari experience-nya beliau. Eh, itu saja mungkin yang bisa kita obrolin hari ini, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah melihat, dan terima kasih Mas Tatak untuk bisa berbagi di sini. Semoga manfaat, dan saya yakin manfaat lah. Amin. Ya, dan teman-teman sampai di sini dulu. Sampai jumpa di channel admin kantor selanjutnya. See you.